Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sekuritas hutang, yaitu tentang model bisnis dan penilaian. Kita akan membahas model bisnis dari pemilikan sekuritas hutang, investasi sekuritas hutang, dan bagaimana kita melakukan penilaian. Capaian pembelajaran yang akan diperoleh adalah Anda mampu menjelaskan model bisnis dalam investasi sekuritas hutang. Anda mampu mengklasifikasikan investasi dalam sekuritas hutang sesuai PSAK nomor 71 dan mampu menerapkan akuntansi untuk pengukuran kos diamortisasi, kemudian juga mampu menerapkan akuntansi untuk pengukuran menggunakan nilai wajar melalui laporan penghasilan komprehensif dan juga melalui rugi laba. Jadi ada 5 sebenarnya ya capaian pembelajaran. Nah, kita mulai tentang apa yang dimaksud dengan model bisnis. Model bisnis dalam investasi sekuritas sebenarnya berkaitan kenapa sih investor mau menginvestasikan dananya dalam sekuritas hutang atau dalam obligasi. Nah, kalau ditilik sebenarnya apa motivasi investor membentuk motivasi investor tersebut akan membentuk model bisnis investor dalam berinvestasi. Biasanya investor memiliki motivasi dalam berinvestasi dalam sekuritas hutang adalah untuk memperoleh pendapatan rutin dan tetap. Biasanya sekuritas hutang itu memberikan penghasilan rutin dalam bentuk bunga kepada investor. Jadi investor membeli obligasi tujuannya hanya untuk menerima bunga ya, pendapatan rutin, kemudian juga nanti pelunasannya dalam istilah yang lebih biasa digunakan adalah solely payment principal and interest, atau istilahnya sering nanti disebutkan SPPI. Jadi motivasinya ingin memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk bunga, serta pada saat nanti jatuh tempo dia akan memperoleh pelunasan. Kemudian motivasi kedua, ini yang membentuk model bisnisnya adalah bukan untuk bunga dan pokok pinjaman, namun memang dia ingin berspekulasi. Maksudnya dia membeli obligasi tersebut, nanti ketika harganya di pasar naik, dia akan menjual, begitu terus ya, beli, kemudian dia lihat harganya naik, dia jual. Ini disebut spekulasi. Jadi dia sebenarnya bukan mengharapkan bunga dari obligasi tersebut, namun dia menginginkan selisih harga yang sering disebut dengan capital gain. Dibeli 400, dijual 450. Jadi seperti orang berjualan di pasar. Jadi capital gain, selisih harga itu disebut capital gain. Oke, tolong diingat ada 2 motivasi, yaitu terutama mendapatkan bunga pendapatan rutin, dan pada akhir periode pelunasan dia akan menerima pelunasan pokoknya atau sering disebut SPPI, solely payment principal and interest. Yang kedua, motivasi berinvestasi adalah untuk memperoleh capital gain. Nah, berdasarkan itu di PSAK 71 tentang instrumen keuangan, maka entitas mengklasifikasi aset keuangan ke dalam 1 dari 3 pengukuran. Yang pertama, amortized cost atau cost teramortisasi. Nah, aset keuangan yang kedua, nilai wajar melalui laba komprehensif lainnya atau fair value through other comprehensive income, FVOCI. Atau model ketiga, nilai wajar melalui laporan rugi laba atau fair value through profit and loss. Nah, pada saat mana dipakai salah satu dari ketiga ini, mari kita lihat gambar berikut. Yang pertama, apabila investor hanya menginginkan bunga dan pokok atau disebut SPPI dari investasi tersebut, jadi dia hanya menginginkan kas dari bunga dan pokok, maka diklasifikasikanlah model bisnisnya ditahan sampai jatuh tempo, held to collect. Jadi motivasinya hanya menerima bunga dan pokok SPPI,
maka model bisnisnya dia menahan investasi sampai jatuh tempo. Nah, ini dalam PSAK nomor 71 diklasifikasikan pengukurannya dalam cost teramortisasi, amortized cost. Kemudian, namun apabila dia tidak hanya menginginkan bunga dan pokok, maka model bisnisnya ditahan sampai jatuh tempo atau dan dijual. Artinya kalau harga bagus atau kalau dia butuh duit, maka dia akan menjual. Tapi sebenarnya intennya bukan mau menjual belikan investasi, ditahan sampai jatuh tempo. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, dia akan menjual. Maka nanti dia menggunakan model bisnis nilai wajar menggunakan other comprehensive income. Artinya setiap akhir tahun dia akan menilai berapa nilai wajar dari investasi. Kalau ditahan sampai jatuh tempo, tidak ada ini ya, cost amortisasi, tidak ada penilaian atas nilai wajar investasi. Kalau di sini dia akan menilai berapa nilai wajar dari investasi tersebut. Nah, model ketiga juga, kalau dia tidak menahan sampai jatuh tempo, itu tadi yang spekulasi, ya spekulasi, maka dia menggunakan model fair value through profit and loss. Artinya dia tetap menilai nilai wajar dari investasi, tetapi selisih nilai wajar dengan nilai nominal itu akan dilaporkan dalam laporan rugi laba. Jadi ingat, ada 3 model pengukuran investasi dalam sekuritas hutang dalam PSAK nomor 71, cost teramortisasi, fair value through other comprehensive income, dan fair value through profit and loss. Kita lihat yang pertama, model bisnisnya investasi ditahan sampai jatuh tempo atau held to mature. Seperti yang dikatakan tadi, pengukurannya ini menggunakan model cost teramortisasi. Kita lihat bagaimana itu dalam contoh saja. PT Tutur pada tanggal 1 September 2018 membeli obligasi PT Tinular senilai 10 juta. Berbunga 10% dan bunga diterima setiap 6 bulan, tanggal 1/9 dan 1 Maret. Bunga pasar untuk obligasi yang sama adalah 8%. PT Tutur bermaksud berinvestasi sampai obligasi jatuh tempo atau 5 tahun. Nah, kalau kita lihat, PT Tutur ini memiliki motivasi atau model bisnis berinvestasi mengharapkan bunga, dan pada saat jatuh tempo nanti mengharapkan pengembalian investasi. Hanya itu. Nah, kemudian bunga diterima 2 kali dalam setahun, artinya dalam 5 tahun dia akan menerima 10 kali bunga, atau sering disebut periodenya 10. Kemudian setiap menerima bunga, ini kan 10% ini per tahun, berarti setiap 6 bulan dia hanya menerima 5% bunga. Oke. Nah, kita lihat, hitung nilai realisasi obligasi dan kurs obligasi. Nilai realisasi obligasi sudah diteraskan minggu lalu. Buat pencatatan pengakuan investor atas investasi obligasi, penerimaan bunga, amortisasi, dan bagaimana mencatat di akhir tahun melalui jurnal umum. Kita lihat nilai realisasinya. Ya, ini nilai faktornya. Ini. Kemudian kali nominal obligasi, nilai sekarangnya 6755642. Kemudian nilai sekarang dari anuitas bunga, kita cari present value annuity factornya, dikali bunga nominal, nilai sekarangnya adalah 4.055, sehingga nilai realisasinya adalah 10.811.090 rupiah. Nah, agio obligasinya adalah 108, atau sering disebut kursnya 1,08. Kita lihat bagaimana investor mencatat ini.
Nah, saat memperoleh obligasi, didebitkan investasi dalam sekuritas hutang pada kas itu tanggal 1 September 2018. Ini sesuai dengan perhitungan kita menggunakan nilai sekarang tadi. Kemudian saat akhir tahun, ada bunga berjalan. Bunga berjalan mulai 1 September sampai dengan 31 Desember. Artinya kenapa disebut berjalan? Karena memang dia belum tanggal realisasi, tapi bunganya sudah harus dicatat sebagai pendapatan bunga. 4/12, 4 bulan dari 12 bulan, dikali 10% tingkat suku bunganya setahun, dikali nilai nominal, maka didapatlah 333.333. Kita debitkan piutang bunga, kita kreditkan pendapatan bunga. Ini accrualnya. Kemudian, ingat, setiap mencatat pendapatan bunga, kita harus melakukan amortisasi pendapatan bunga. Ya, amortisasi. Nah, karena ini investasinya agio kondisinya atau di atas nominal, ya. Jadi yang kita amortisasi adalah kelebihannya itu yang 811.090. Oke. Jadi amortisasi akhir tahun ini adalah amortisasi 4 bulan juga, karena bunganya 4 bulan, maka amortisasinya juga 4 bulan. Kalau kita lihat tabel tadi, kembali lagi kita ke tabel. Ini ya. Amortisasi dilakukan setiap saat ketika investor mencatat pendapatan bunga, karena amortisasi merupakan penyesuaian terhadap pendapatan bunga pasar. Kita buat tabel begini. Nah, ketika dijual tadi nilai realisasinya adalah 10.811.090. Maka periode pertama itu nanti di bulan September. Ini tadi bulan September kita sudah melakukan amorti. Oh, bukan, periode pertama bunga adalah bulan Maret. Ini ya, bulan Maret tahun 2019. Pada saat itu bunga pasar 432, amortisasi 67556. Ini 500.000. Ini diperoleh dari 5% dikali nilai nominal. Kenapa 5%? Karena 2 kali pembayaran bunga per tahun. Jadi 5% kali nilai nominal obligasi 10 juta itu adalah 500.000. Nah, kolom ketiga ini bunga pasar itu dikalikan dengan nilai tercatat. Ini ya, nilai tercatat. Jadi 4% kali 10.811.090 dapat 432.44. Sedangkan amortisasi ini hasil pengurangan dari bunga diterima dan bunga pasar. Ini amortisasi. Kemudian nilai tercatat pada periode pertama penerimaan bunga 10.811 dikurangi 67556. Kenapa dikurangi? Karena memang ini dalam kondisi agio atau di atas harga nominal. Jadi nanti ini dikurangi. Namun kalau nilai tercatat di bawah nilai nominal ini harus ditambah. Amortisasinya harus ditambah. Kita lihat periode penerimaan bunga yang kedua. Bunga diterima tetap 500.000, bunga pasarnya 4% kali 10.743.534. Ya. 4% kali 10.743.534 diperolehlah 429.741, sehingga dari bunga pasar ada selisih antara bunga diterima dengan bunga pasar ada selisih 70.259. Nah, ini juga dikurangi dari 10.743.534. 10.743 dikurangi 70.259. Kemudian periode ketiga sama juga ya, 500.000-nya 5% kali 10 juta, bunga pasarnya 4% kali 10.673
lewat 73009, kemudian ini dikurangkan dari 10.673.275. Begitu seterusnya sampai periode ke-10. Nanti pada akhir periode ke-10 nilai tercatat dari obligasi akan mencapai 10 juta persis dengan nilai nominalnya. Itu cara membuat tabel amortisasi. Bagaimana di dalam penyajian laporan keuangan tahun 2018? Kita lihat. Ini laporan posisi keuangan, piutang bunga 333.333. Ini diperoleh dari, kalau kita buka di account, ini penyesuaian bunga yang tanggal 31 Desember 2018. Sementara investasi dalam sekuritas, kalau kita juga buka di account ini ya, awalnya perolehannya 10.811.90, kemudian ada amortisasi 45.037, maka saldo akhir 10.766.03. Kemudian pendapatan bunga yang dijual tadi itu dimasukkan ke laporan rugi laba. Nah, kita lanjutkan dengan tahun 2019. Kita mencatat penerimaan bunga, amortisasi lagi, kemudian September penerimaan bunga, amortisasi lagi, kemudian dilakukan lagi penyesuaian, begitu seterusnya. Nah, kita masuk ke model bisnis yang kedua, investasi ditahan sampai jatuh tempo dan menjual aset keuangan atau sering disebut available for sales. Nah, dalam model ini aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Tentunya ketika Anda membaca ini ada pertanyaan apa itu nilai wajar dan apa penghasilan komprehensif lainnya. Nilai wajar itu diambil dari PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar. Nilai wajar itu merupakan harga sepakatan ya, merupakan harga yang akan diterima ketika kita akan menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi antara pelaku pasar, jadi harganya itu adalah, kalau menurut PSAK nomor 28 ada tiga tingkatan harga. Tingkatan yang pertama itu dari pasar utama. Jadi kalau pasar utama dalam obligasi adalah harga yang kuotasi yang ada di bursa efek. Itu dasar untuk nilai wajar. Kemudian penghasilan komprehensif lainnya apa? Penghasilan komprehensif lainnya penghasilan yang tidak termasuk penghasilan atau keuntungan atau rugi juga yang tidak dimasukkan ke dalam laporan rugi laba. Ya, dia tidak termasuk dalam laporan rugi laba. Jadi biasanya yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lainnya adalah selisih revaluasi aset tetap. Ini Anda bisa lihat di PSAK nomor 1. Perubahan nilai investasi available for sales. Ya, jadi ini yang kita lagi bahas, perubahan nilai investasi atau nilai wajar available for sales, kemudian dampak transaksi laporan keuangan. Nah, kita ambil contoh lagi, contoh yang sama seperti yang pada Health Signature, PT Tutur dan PT Tinular. Namun perbedaannya adalah PT Tutur bermaksud berinvestasi sampai obligasi jatuh tempo. Namun apabila memerlukan kas, maka akan menjual sekuritas pada akhir tahun 2018 untuk penilaian harga wajar, harga obligasi di pasar itu kursnya 105. Artinya 105% di atas harga nominal atau 1,05. Nah, nanti pencatatan oleh investor di jurnal umum, kalau kita menggunakan model dinilai melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, sama pencatatannya dengan model bisnis held to mature tadi. Ketika memperoleh investasi, dia akan mencatat investasi dalam sekuritas utang pada kas, kemudian mencatat pendapatan bunga, persis sama, amortisasi juga dilakukan. Nah, bedanya adalah di laporan keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2018, atau setiap akhir tahun, kita harus melakukan penilaian nilai pasar atau nilai wajar dari obligasi. Ya. Kalau obligasi tersebut tadi nilai terbawahnya adalah 10.766.053,
maka nilai pasarnya, kursnya tadi 105% atau 1,05, kita kalikan dengan 10 juta, itu 10.500.000, maka rugi yang belum direalisasi ada Rp266.053. Ya. Nilai terbawahnya adalah 10.766.053, kemudian nilai pasarnya adalah 10.500.000, maka ada rugi. Rugi yang bagaimana? Rugi yang belum direalisasi. Karena kerugian ini bukan berasal dari transaksi jual beli atau transaksi di pasar. Bahasa Inggrisnya unrealized holding loss. Kemudian untuk menyesuaikan nilai terbawa menuju nilai pasar, maka kita kurangkanlah investasi dalam sekuritas karena harganya menurun. Tapi kalau harganya meningkat, ini kita debitkan investasi dalam sekuritas atau kita tambah. Nah, account kontranya, karena ini rugi, maka kita catat rugi yang belum direalisasi. Nah, kalau kondisinya laba, investasi dalam sekuritas kita debitkan, kemudian laba yang belum direalisasi kita kreditkan. Ya. Nah, ingat, rugi yang belum realisasi ini bukan bagian dari laporan rugi laba. Ya, tidak dimasukkan dalam akun biaya atau akun kerugian di dalam laporan rugi laba, namun dia akan masuk ke laporan laba komprehensif. Laporan laba komprehensif. Kita lihat laporan posisi keuangannya, piutang bunga 333 sama. Nah, perhatikan investasi dalam sekuritas ini disajikan sesuai dengan nilai pasarnya. Kalau tadi yang sebelumnya, investasi dalam sekuritas itu disajikan dalam nilai yang teramortisasi, maka ini bukan nilai yang teramortisasi, tetapi sesuai dengan berapa nilai pasar. Sudah kelihatan bedanya. Jadi di sini nampak berapa nilai pasar dari obligasi. Nah, pendapatan bunga sama, tapi lihat rugi, ada rugi yang belum direalisasi atas investasi, ini masuk di dalam laporan laba komprehensif. Nah, kalau kita perhatikan strukturnya, setelah laporan rugi laba itu ada laba neto. Laba neto. Nanti di bawahnya kalau kita menggunakan laporan rugi laba dan laba penghasilan komprehensifnya yang digabung, ya, di bawah laba neto ada pendapatan komprehensif lainnya, rugi yang belum direalisasi atas investasi sebesar 266.053. Nanti hasil dari laba neto dikurangi rugi yang belum direalisasi atas investasi, itu akan menghasilkan laba komprehensif. Ya. Jadi ini tidak masuk laporan rugi laba, dia langsung masuk dalam laporan ekuitas pemegang saham. Bagaimana kalau model bisnisnya trading atau investasi untuk diperdagangkan? Jadi kalau investor memiliki model bisnis investasi untuk diperdagangkan atau trading, berarti dia memiliki investasi bukan untuk memperoleh pendapatan bunga terutama, dan bukan terutama untuk memperoleh pengembalian pada jatuh tempo, tetapi dia berinvestasi hanya untuk memperoleh selisih nilai harga atau disebut dengan capital gain. Jadi biasanya ini gak panjang-panjang memegang investasi. Kalau bagus harganya dijual, gitu ya. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa juga sampai 6 bulan, tergantung harga di pasar. Jadi memang niatnya bukan untuk memiliki dalam jangka panjang. Ya. Nah, dalam posisi ini, kalau memang model bisnisnya begini, maka tetap dilakukan pengukuran nilai wajar, tetapi nilai wajar itu dilaporkan melalui laporan laba rugi. Laba rugi. Teknik pencatatan sama dengan model bisnis available for sales, namun dalam penyajian di laporan keuangan, laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai pengurang pendapatan di laporan rugi laba. Jadi dalam konteks tadi, dia tidak ada laporan laba komprehensif ini melaporkan itu, tetapi dia langsung masuk ke laporan rugi laba dalam seksi pendapatan non-operasi. Ini bedanya. Nah, bagaimana kalau menjual sekuritas?
Kalau menjual sekuritas, kita harus mencatat untung atau rugi. Ya. Kita ambil contoh komprehensif. Pada tanggal 1 bulan 3 2016, PT Andalan membeli obligasi dengan nilai nominal 20 juta, kupon 9% dibayar setiap tanggal 1 bulan 3 dan 1 bulan 9, suku bunga pasar 10%, obligasi jatuh tempo 5 tahun. Nah, model bisnis investasi adalah dipegang sampai jatuh tempo dan siap dijual. Nilai realisasi obligasi adalah 19.227.820. Ini sudah langsung saya hitung. Kamu nggak perlu lagi menghitungnya. Kurs obligasi akhir tahun pada tahun 2016 102 dan pada akhir tahun 2017 105. Nah, bagaimana kita membuat tabel amortisasi, mencatat dalam bentuk jurnal umum tahun 2016 dan 2017, kemudian menyajikan investasi di laporan keuangan 2016 dan 2017. Pada tahun 2018, setelah menerima bunga awal Maret, PT Andalan menjual obligasi dengan kurs 107. Ini tabel amortisasinya, mudah-mudahan kamu sudah tahu menghitungnya. Ingat bahwa ini amortisasi dibeli dengan disagio ya, atau diskon. Karena nilai nominalnya adalah 20 juta. Namun nilai realisasinya 19.227. Kenapa? Suku bunga obligasi lebih rendah dari suku bunga pasar. Ini tabel amortisasi selama 10 periode bunga. Kemudian bagaimana mencatat dalam bentuk jurnal umum tahun 2016 pada saat pemerolehan obligasi, investasi dalam sekuritas utang pada kas, besar nilai realisasi. Kemudian penerimaan bunga dan amortisasi, ini saya satuin ya, 2 jurnal saya satuin. Nanti kamu bisa perhatikan dengan memisahkannya lagi. Kas 900.000, investasi dalam sekuritas 61.391, ini kamu lihat dari tabel amortisasi pada kolom amortisasi. Kemudian pendapatan bunganya 900.000. Tambah investasi dalam sekuritas hutang itu ya, dalam tambah amortisasi 61.391. Ini juga bisa kamu lihat dari tabel amortisasi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016 kita mencatat pendapatan bunga berjalan dan amortisasi. Piutang bunganya kalau Anda lihat yang berjalan itu mulai September, Oktober, November, dan Desember ada 4 bulan. 4 bulan ini kamu kalikan dengan berapa bunga yang harusnya diterima. Jadi kali 900.000. Begitu juga ini amortisasi investasi dalam sekuritas utang. Ini juga 4 bulan. Maka pendapatan bunganya juga 4 bulan. Nah, kemudian kita mencatat nilai wajar investasi. Kursnya tadi 102 kali 20 juta itu 20.400, sedangkan nilai tercatatnya hanya 9 juta, berarti ada keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan tersebut kita catat menambah investasi dalam sekuritas utang. Kita debitkan investasi dalam sekuritas utang, kita kreditkan keuntungan yang belum direalisasi namun masuk ke other comprehensive income. Ini hanya kode aja ya, supaya Anda tahu ini dimasukkan ke other comprehensive income. Nah, bagaimana tahun 2017 laporan posisi keuangan? Piutang bunganya 600.000. Investasi dalam sekuritas disajikan sebesar nilai pasarnya 20.400.000. Ya, ingat karena dia held to mature dan menjual. Pendapatan bunganya ini kemudian keuntungan yang belum direalisasi masuk dalam penghasilan komprehensif lainnya. Ingat ya, setelah laba neto dihitung, baru ada bagian penghasilan komprehensif lainnya, dan ini dimasukkan ke dalam ekuitas di laporan posisi keuangan. Bagaimana tahun 2017? Sama saja.
Kejadiannya adalah menerima bunga dan melakukan amortisasi. Namun, karena ada piutang bunga tahun 2016, itu harus kita kreditkan. Nah, bunga 321487 ini diperoleh dari 2/12 atau 2/6 ya, karena hanya 2 bulan lah bunga tahun 2017, yaitu Januari dan Februari. Kemudian tanggal 1 bulan 9 2017 dia juga menerima bunga dan melakukan amortisasi. 31 Desember mencatat pendapatan bunga berjalan dan amortisasi. Perhitungannya begini. Nah, nilai buku investasi dalam sekuritas kalau kita jumlahkan dia mulai dari ini 20.400.000 ditambah 21.487 ditambah 67684 ditambah 47379, maka diperoleh nanti 20.536.550. Sedangkan nilai wajarnya 21 juta ini dari kurs tadi dikalikan dengan 20 juta. Maka pada tahun 2017 keuntungan yang belum direalisasi ada 463.450, sehingga didebitkan investasi dalam sekuritas hutang 463.450 dan keuntungan yang belum direalisasi 463.450. Ini laporan posisi keuangan. Lihat keuntungan yang belum direalisasi. Investasi dalam sekuritas hutang disajikan dalam nilai wajar, bukan nilai teramortisasi. Tahun 2018 ada penjualan investasi. Nah, kita kreditkan nilai tercatat dari investasi, kita debitkan kas yang diterima, dan selisihnya itu adalah keuntungan penjualan investasi. Terima kasih, itu materi kita pada hari ini. Selamat belajar.